Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam gratis. Kita telah melihat apa yang telah dilakukan oleh 01 lewat MK dan pengacara-pengacara mereka telah memanggil saksi. Tapi realitas yang terjadi adalah banyaknya semua hal yang dilakukan di sana itu tidak menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan. Bahkan kebanyakan hanya pembicaraan tentang apa yang mereka anggap gitu, tapi tidak ada pembuktian yang nyata secara jelas dan terang. Ini masalahnya. Jadi saya rasa MK ini akan berlalu begitu saja, dan juga 03 pun mari kita lihat nantinya gimana. Sama, saya lihat bahwa kecurangan-kecurangan yang mereka munculkan itu hanya dari kalimat-kalimat orang-orang yang mereka ambil dan mereka dengar, jadi tidak ada pembuktian secara konkret. Ini sangat membahayakan sekali di MK itu. Menurut saya pribadi, lepas semuanya, biarkan itu terjadi, dan kita tunggu hasil MK. Saya meyakini bahwa di MK nantinya pun, karena bukti-bukti tidak menguatkan. Jadi inilah yang telah terjadi, kawan-kawan semua. Jadi bukti-bukti yang mereka munculkan itu berdasarkan atas apa yang mereka dengar. Bahkan kecenderungannya ada isu yang dimainkan seperti itu. Inilah yang membahayakan sekali setiap 01 dan 03 muncul. Jadi menurut saya pribadi bahwa apa yang telah mereka lakukan ini hanya sebagai mencoba mengungkit masa lalu, mencoba membuat kesalahan, mencoba membuat sesuatu yang ramai, riuh. Jadi itulah yang saya lihat, dan digiringnya sebuah pendapat suara untuk dinyatakan bahwa itu salah dan benar. Ya, saya melihat bahwa ini adalah dibawanya KPU ke dalam suasana yang sangat riuh dan keruh. Itulah yang saya lihat saat ini. Nah, mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah itu. Nah, saya melihat bahwa apa yang telah dikatakan Prabowo dalam beberapa video-video yang dia munculkan dan kelompoknya munculkan itu sangat-sangat bagus sekali dan bersifat memiliki kekuatan yang sangat dahsyat bagi yang berpikir ya. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Jadi Prabowo saat ini telah melihat bahwa bangsa ini memiliki potensi sangat besar untuk dapat membangun ekonominya secara langsung dan oleh bangsa sendiri, oleh rakyat Indonesia sendiri. Nah, inilah yang telah dilakukan oleh Prabowo saat ini, dan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi pun akan dilanjutkan oleh Prabowo, seperti biodiesel B30, B20, B100 dan selanjutnya. Jadi apapun yang telah dilihat dan yang telah dibicarakan oleh Prabowo dalam forum-forum besar maupun di Unkrida, di Universitas Kebangsaan itu sangat-sangat bagus sekali saya rasa. Ya, bukan Unkrida, maaf, Universitas Kebangsaan yang dia berbicara di forum di pelantikan para mahasiswa, para sarjana. Jadi saya melihat bahwa apa yang dikatakan Prabowo adalah sangat-sangat memungkinkan itu terjadi. Karena apa? Dia telah melihat bahwa banyaknya bangsa ini memiliki potensi yang sangat besar dalam ekonomi, dalam kemandirian khususnya. Inilah yang disebut dengan Bung Karno berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, tapi di sisi yang lain kita harus ingatkan juga para Prabowo, jangan pernah melibatkan partai-partai yang terlibat dalam pemilu untuk menjadi seorang menteri. Yang paling penting bagi kita semua saat ini adalah bahwa Prabowo harus memilih orang-orang dalam partai itu yang memiliki keintelektual yang sangat tinggi. Itu satu. Yang kedua, tim ahli dari menteri-menteri itu memiliki keahlian khusus pada bidang-bidang yang mereka geluti. Jadi Prabowo jangan memberikan tempat pada orang-orang partai yang tidak memiliki potensi apapun bentuknya. Seperti itu, khususnya bagi mereka-mereka yang memiliki intelektual. Inilah harus kita pegang bersama. Karena bila ini tidak dilakukan, maka apa yang dikatakan Prabowo akan nihil hasilnya.
Sebab apa? Cara kerja mereka tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Prabowo sebagai seorang presiden. Inilah yang saya masalahkan selama ini. Jadi harus orang-orang yang memiliki intelektual tinggi dalam membangun sebuah bangsa. Menteri-menterinya pun memiliki pemahaman terhadap apa yang akan dilakukan. Seperti itu. Dan berani bergelut di dunia internasional. Seperti Retno Marsudi, terus Prabowo sendiri di Menhan. Ketika berbicara di beberapa forum internasional tentang Ukraina, tentang Rusia, dia berani mengatakan Israel dan dengan Palestina. Dia berani menyatakan seperti itu. Dan demikian juga Bu Retno. Jadi orang-orang yang ahli itu jangan pernah ditinggal oleh Prabowo. Dan jangan mau juga memasukkan orang-orang partai yang tidak memiliki keahlian. Inilah sangat membahayakan. Persatuan boleh, tapi dalam menentukan sikap, dalam menentukan segala hal yang telah ingin dilakukan, ya kita harus siap dengan intelektual orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir. Jadi jangan dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo ini hanya sekedar untuk melantik menteri dan lalu bekerja. Bekerjanya sebagai apa? Ya kalau dia tidak memiliki keahlian khusus pada bidang yang dia pegang, maka jangan harap ini bisa maju bergerak. Bahkan kemunduran yang terjadi. Apalagi food estate. Food estate itu bukan kecil-kecilan, besar-besaran. Dan kemandirian itu juga harus punya ahli seperti tanah, keahlian pada bidang tanah, pada bidang suplai, pada bidang tanaman, pada bidang pupuk, dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang dipegang oleh mereka memiliki nilai-nilai yang sangat dibutuhkan pada satu bidang tersebut. Jadi Prabowo jangan juga menyatakan persatuan, tapi melibatkan partai-partai yang lain lagi. Akhirnya terjadi ya kita tidak bergerak-bergerak lagi. Seperti itu menurut saya. Satu itu, yang kedua. Terus yang kedua adalah, maaf saya ulangi lagi, yang kedua adalah orang-orang yang di sekitar Prabowo pun harus memiliki keahlian khusus. Staf presiden, kepala staf presiden itu harus orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir, kemampuan analisa, kemampuan bahasa. Karena bukan apa-apa, KSP, kepala staf presiden itu memiliki tanggung jawab sangat besar dalam apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Demikian juga Sekap, Seknek, lalu intelijen. Jadi seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita kuatkan bersama. Nah, inilah yang harus kita bicarakan dengan Prabowo. Lalu juga bagaimana. Yang ketiga adalah hilirisasi itu terus dilakukan saja. Terus dilakukan. Lalu keuangan, inilah yang paling penting menurut saya. Jadi pihak Prabowo untuk Menteri Keuangannya harus memiliki seorang yang ahli dalam memanage uang. Demikian juga Menko Equinnya, Menteri Koordinator Ekonomi ini harus kuat. Taruhlah kalau umpama kita mau katakan bahwa Erlangga, ya masukkanlah Erlangga karena dia memang cocok di bidang tersebut. Tapi tidak sembarangan orang-orang partai-partai yang terlibat di dalam itu untuk masuk ke dalam kabinet. Harus digarisbawahi juga. Sebab mereka harus memiliki keahlian. Keahlian apa yang mereka pegang. Jadi jangan sembarangan memasukkan orang. Jadi seperti itu teman-teman semua menurut saya pribadi. Karena apapun yang akan terjadi nantinya, ini menentukan gerak langkah bangsa selanjutnya. Untuk 5 tahun ke depan. Apalagi ancang-ancang 2045 kita sudah menjadi negara maju. Inilah yang harus dipegang oleh Prabowo secara umum. Jadi jangan mentang-mentang persatuan lalu memasukkan beberapa orang partai yang tidak punya keahlian apa-apa. Ini membahayakan sekali dalam gerak dinamika kebangsaan bangsa ini. Nah, demikianlah teman-teman semua. Menurut saya bahwa Prabowo harus berpikir dengan keras untuk mencari orang yang ahli pada bidang-bidang yang dia tentukan, baik sebagai menteri maupun sebagai staf ahli maupun kepala staf presiden, Sekap, Seknek, Menlu, Menteri Keuangan, Menko yang sekarang dipegang oleh Airlangga, dan juga intelijen
Ini yang paling pokok menurut saya dalam saat ini. Dan juga seorang panglima TNI. Dia harus gesit dan dia harus memahami situasi-situasi yang ada di kalangan masyarakat maupun yang ada di kalangan tentara. Demikianlah teman-teman, khususnya untuk tentara, khususnya untuk peralatan-peralatan perang yang harus kita butuhkan. Lalu bagaimana pasukan-pasukan khusus kita dikuatkan lagi. Seperti itu. Dan keuangan. Jadi menurut saya, jadi sekarang ini kalau pembelian produksi dalam negeri, seperti Pindad, terus PAL, terus satu lagi PTDI, itu harus pakai uang rupiah, jangan pakai uang dolar lagi. Jadi kemandirian dalam uang pun kita harus kuat. Jadi pakailah uang rupiah dalam transaksi-transaksi yang ada dalam negeri. Bentuknya apapun, mau Pindad, mau PAL, mau PTDI, maupun BUMS, badan usaha milik negara swasta, itu juga harus ini pakai uang rupiah, jadi menguatkan ke rupiah kita. Demikian juga segala hal yang berhubungan dengan transaksi dalam negeri harus pakai rupiah, harus dikuatkan kembali. Nah, inilah seorang ahli ekonomi, menteri keuangan terus kuat. Nah, jadi jangan memakai uang dolar lagi dalam transaksi antar pemerintah dan BUMN-nya dan BUMN swasta. Jadi itu yang harus kita miliki bersama. Jadi jangan sembarangan dalam memilih seorang menteri dan juga para ahlinya, staf-staf ahlinya, karena ini bisa merusak lagi. Seperti itu menurut saya pribadi. Jangan nggak punya keahlian tapi ditaruh pada bidang yang memang sangat penting, seperti Menlu, seperti Mendagri, dan lain sebagainya. Menurut saya itulah yang paling penting. Jadi seorang menteri terus memahami apa yang harus dia pegang dan apa yang harus dia lakukan. Jadi seperti itu. Nah, jadi menurut saya Prabowo berjalan saja terus. Prabowo tetap menjadi seorang presiden, karena bila kita lihat di MK apa yang telah terjadi, dan kita lihat juga dalam sidang-sidangnya nggak memiliki kepastian yang jelas dalam pembuktian oleh 01 dan juga 03. Jadi apa yang terjadi ya sudah ngambang semua apa yang ada di sana. Jadi seperti itu. Jadi marilah kita berpikir jernih. Anies pun jangan terlalu besar kepala bahwa dia merasa dia menang. Tidak menang, Anies kalah. Udah gitu aja. Demikian juga Ganjar udah nggak punya kemampuan apa-apa. Jangankan tingkat nasional, tingkat RT RW aja Ganjar cuma kecil suaranya. Jadi demikianlah teman-teman semua. Jadi di MK ini pun masalahnya udah bukan masalah yang sangat-sangat besar lah, udah sangat kecil sekali sudah. Jadi udahlah, di MK ini hanya lewat-lewat saja seperti kejadian-kejadian di masa lalu. Selalu berulang kembali. Jadi demikianlah teman-teman semua. Jadi apapun yang akan terjadi, Prabowo tetap menjadi seorang presiden Republik Indonesia dan juga memiliki impian-impian berdikari yang sangat besar, berdiri di atas kaki sendiri, lalu juga memiliki proyek mercusuar, dan Prabowo sangat memahami konteks geopolitik, geoekonomi, dan juga lokal. Jadi apa yang dibicarakan oleh Prabowo selama ini sangat terlihat bahwa dia memiliki kemampuan dan sangat terlihat bahwa dia memiliki eksistensi dalam berpolitik dan juga memahami situasi politik baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi demikianlah teman-teman semua. Jadi Prabowo tetap menjadi seorang presiden, tidak usah diusik-usik lagi, karena apapun yang akan terjadi dia tetap seorang presiden sudah. Karena apa yang dihasilkan di MK tidak memperlihatkan bahwa memang ada kecurangan. Yang terjadi hanya dugaan-dugaan saja. Jadi Prabowo tetap menjadi seorang presiden dan bergerak dengan secara umum. Tapi saya berharap Prabowo pun jangan melihat persatuan lalu memasuki orang-orang partai untuk menjadi menteri-menterinya tanpa ada keahlian yang mereka pegang. Jadi menurut saya demikian teman-teman semua. Semoga ini memiliki arti, memiliki makna bagi kawan-kawan semua. Dan terima kasih pada kawan-kawan yang terus mendukung saya, menonton saya di video ini.
dan juga subscribe Latis. Saya terima kasih like-nya dan juga terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Latis. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong kawan-kawan semua, terima kasih atas subscribe, like, dan share-nya, dan komennya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam.